Halo teman-teman, sekali kena slik OJK bakal susah dapat kerja, apa solusinya? Nah, video ini saya rangkum karena banyak sekali teman-teman yang komen di video terbaru saya yang kemarin. Banyaknya orang yang tidak bisa daftar kerja atau malah ditolak pekerjaannya karena dia terkena slik OJK. Nah, sekarang bagaimana cara menyikapinya, bagaimana solusinya? Jadi saya buat video ini khusus buat teman-teman, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu jika tidak semua perusahaan menerapkan ini. Jadi cuma perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang bonafit yang menerapkan tentang slik OJK ini. Jadi karyawannya pada saat mendaftar dia langsung dicek ya teman, apakah kena slik OJK atau tidak. Jadi tetap santai saja, ini cuma perusahaan-perusahaan yang besar, jadi skalanya cuma kecil. Untuk perusahaan kecil ini biasanya tidak menerapkan ini ya teman, jadi peluangnya masih besar, jangan pesimis terlebih dahulu. Slik OJK itu memang ada, memang nyata, tapi teman-teman harus paham tentang ini. Jika teman-teman ingin cari kerja ya terus daftar kerja saja, jangan pernah jadikan ini hambatan untuk cari peluang ya teman. Dan yang paling penting teman-teman harus tahu tentang masalah ini, slik OJK itu tidak menyangkut tentang kredibilitas kita atau skill kita. Jadi ini tidak berhubungan sama sekali. Jadi tetap santai saja, tetap cari peluang kerja. Ini yang pertama ya teman, jangan pernah males. Nah, untuk yang kedua, pekerjaan itu tidak cuma di perusahaan yang meminta slik OJK. Perusahaan yang meminta OJK itu juga cuma sedikit ya teman. Jadi peluang untuk dapat kerja itu tidak serta-merta cuma di perusahaan-perusahaan bonafit. Usaha teman, sekarang kan sudah zaman era digital. Teman bisa cari pekerjaan lewat internet, bisa jadi YouTuber seperti saya, bisa jadi afiliator TikTok, bisa jadi afiliator Shopee, atau banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Dan teman-teman juga bisa berwirausaha di pinggir jalan, buka usaha cukur atau yang lainnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman lakukan, tidak cuma di perusahaan yang meminta slik OJK. Jadi teman-teman harus camkan ini dunia sangat luas sekali, pekerjaan sangat luas sekali, jangan terkungkum dalam satu kesempatan ya teman. Jadi teman harus ciptakan kesempatan, ciptakan peluang untuk dapat pekerjaan yang layak, untuk bisa dapat penghasilan yang besar, untuk bisa mensejahterakan ekonomi keluarga teman. Ini harus dicamkan terlebih dahulu, jangan pernah takut ya teman. Nah, untuk saran saya lebih baik wirausaha saja, jangan pernah coba untuk daftar di pinjaman online lagi. Karena kalau kita kena slik OJK itu imbasnya juga lumayan teman. Kita tidak bisa untuk dapat pinjaman yang lebih besar di bank swasta atau nasional, dan kita tidak bisa pinjam lagi. Nah, ini ada efek yang bagus dan efek yang buruk. Nah, efek bagusnya teman-teman tidak akan yang namanya hutang-hutang lagi ya teman. Tapi efek buruknya kalau kita mau modal usaha, kita perlu modal usaha, kita mengajukan pinjaman, kita tidak akan bisa dapat modal usaha. Jadi ini juga ada efek baiknya, efek buruknya. Terserah teman-teman. Yang jelas kalau teman-teman sudah kena slik OJK itu kemungkinan besar untuk dapat kerja ya ada sedikit berkurang ya teman, tapi tidak menjadi hambatan untuk teman-teman berkreasi mencari pendapatan yang lebih besar dari yang sekarang. Jadi ini harus dicamkan terlebih dahulu, jangan pernah takut tentang masalah ini. Jadi slik OJK itu memang ada perusahaan yang menerapkan ini, tapi cuma sedikit sekali, mungkin skalanya 10% ya teman. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini, tetap santai saja. Dan video singkat dari saya dengan manfaat, tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.